Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ala ta'atih. Alhamdulillah, di hari Kamis ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan, sehingga di hari Jumat ini dalam kalender Islam maka kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat maghrib ditambah sunnahnya secara berjamaah, dan kita melanjutkannya kembali dengan beriktikaf di masjid, menunggu azan, menunggu untuk menunaikan salatul isya, yang dimana termasuk ke dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang semoga bentuk hadir kita di sini, duduknya kita di sini, ini semua merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah yang mengenalkan kepada umat manusia keteraturan. Beliaulah yang mengenalkan kepada manusia juga bagaimana memelihara, bagaimana mengatur alam semesta, bumi, bahkan kehidupan manusia. Dikenalkan oleh beliau bagaimana semuanya agar dapat sesuai dengan tujuan dan hakikat penciptaannya. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ala ta'atih. Insyaallah di kesempatan yang singkat ini izinkan al-faqir untuk sedikit menyampaikan beberapa hal yang tentu ini merupakan bagian dari fenomena yang sedang terjadi beberapa tahun kebelakangan dan menjadi topik yang cukup hangat di perbincangan Indonesia baru hari ini, dan sudah menjadi perbincangan yang sangat-sangat panjang di beberapa tahun kebelakang di dunia internasional. Ahibati fillah rahimakumullah, kita melihat fenomena-fenomena pemeliharaan keteraturan di alam semesta yang terjadi hari ini, bahkan menurut beberapa ahli, kerusakan yang dibuat oleh manusia ini melebihi kerusakan yang dibuat oleh alam terhadap dirinya sendiri. Maka kalau kita kembali kepada satu konsep tauhid, di mana Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabb al-Mudabbir, Rabb yang mengatur, Rabb yang memelihara,
Kalau kita kembali kepada konsep tauhid, maka kita akan menemukan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, bahkan menciptakan manusia dengan segala keteraturannya. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman ya, dalam surat 13 ya, ayat 2 sampai ayat 3 Allah jelaskan yang pada intinya di akhir ayatnya yudabbirul amr, Allah mengatur alam semesta atau segala urusan, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Atau dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb alam semesta. Atau di dalam surat An-Nas Allah jelaskan, qul a'udzu birabbin nas. Cuma yang lebih spesifiknya Allah dijelaskan dengan begitu detail bahwa Allah lah yang mengatur adalah dalam surat 13 ayat 2. Yudabbirul amr, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah sebagai al-mudabbir. Ahibati fillah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang pengaturan, berarti pengaturan ini bukan hanya terhadap manusia. Bahkan kalau kita lihat pengaturan Allah di alam semesta, kita coba tengok sedikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Dari mulai penciptaan alam semesta. Dari mulai penciptaan alam semesta. Kalau kita tengok sedikit sejarah di dalam penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam, kita pernah jelaskan dahulu bahwa konsep penciptaan ini sudah ada. Kalau bahasa orang arsitek, ini blueprintnya udah ada. Penciptaan alam semesta ini sudah ada ya. Sudah ada sebelum bahkan manusia diciptakan. Bahkan kan kata Rasul kata Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khuliqal alam. Kalau tidak diciptakan ya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diciptakan alam semesta. Penciptaan ini sudah ada konsepnya yang luar biasa, keteraturan dalam alam semesta. Maka kalau kita lihat lagi bagaimana Allah mengatur penciptaan alam semesta ya, kita bisa dapatkan satu ayat ya, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah jelaskan yang telah dibacakan di dalam pembukaan tadi, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, kata Allah. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang-orang yang kafir tidak tahu annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, bahwasanya langit dan bumi itu asalnya menyatu, kata Allah. Langit dan bumi itu asalnya satu kesatuan. Berarti langit dan bumi itu satu. Fafataqnahuma, kata Allah, maka kami jadikan dia terbelah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan yang diteliti oleh para peneliti, ya lahirlah satu teori yang kita kenal dan yang paling banyak digunakan, disepakati oleh para saintis, astronom yang meneliti tentang alam semesta, namanya teori Big Bang, ledakan besar, di mana asalnya langit ini adalah sebuah partikel padat yang panas yang akhirnya meledak. Dan partikel panas yang meledak itu ya, membutuhkan pendinginan ya. Saat terjadi pendinginan itulah terjadi penyatuan partikel-partikel sehingga terbentuklah alam semesta. Termasuk salah satunya adalah bumi di dalamnya. Hibati fillah rahimakumullah, itu adalah salah satu teori ya, yang Allah jelaskan tentang Allah mengatur alam semesta ini. Bahkan ledakan itu disebutkan oleh para peneliti sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu ya. Dan disebutkan bahwa bumi itu tercipta menurut para peneliti 4,6 miliar tahun yang lalu. Bumi itu udah tua ya, ternyata 4,6 miliar tahun lalu.
Bahkan kalau kita lihat ayat lain mungkin yang sedikit membuat kita bingung, dalam surat Al-Hadid Allah sebutkan ya, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun fihi manafi'u linnas. Kata Allah, kami turunkan besi ke bumi untuk manusia. Kan kita tanya, dari mana besi turun? Dari langit hujan besi. Wa anzalnal hadid. Kalimatnya jelas, besi itu turun dari langit. Bukan ada tiba-tiba muncul di bumi, bukan. Kata Allah, besi itu turun dari langit, bukan muncul dari bawah tanah. Dari mana? Ternyata para ilmuwan menemukan sebelum terbentuknya atmosfer bumi, ternyata meteor-meteor itu masuk ke dalam bumi, terjadi kerapatan sehingga terbentuklah besi di dalam bumi. Luar biasa pengaturan Allah terhadap alam semesta. Dan muncullah kehidupan setelah bumi atau fase bumi beku itu mencair. Maka kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Maka kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Karena sebelumnya bumi itu beku. Dan setelah bumi mencair, maka muncullah kehidupan. Dan kehidupan itu tentunya bukan manusia. Ya, gitu. Bahkan diceritakan dalam beberapa penelitian, bumi itu pernah kiamat 5 kali. Ya, hidup berbagai masa hewan, bahkan kita sebut di dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Abu Dzar kan, bahwa hidup sebelum manusia itu bangsa jin. Bangsa jin itu kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya, entah dulu ada bentuknya dinosaurus atau seperti apa ya. Sebelum penciptaan manusia atau manusia diturunkan ke muka bumi. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka nggak ada ya istilah Nabi Adam dulu makannya sate tirek gitu ya, nggak ya. Beda zaman ya, sate tirek gitu ya, nggak ada gitu ya, sate badak yang gede-gede gitu, nggak. Beda masanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Itu pengaturan Allah dalam alam semesta dari mulai penciptaan. Lalu Allah juga atur keseimbangan di muka bumi. Kita sudah tahu dan kita baru bacakan tadi dalam surat Yasin. Kita sering ulang-ulang, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Apa itu artinya? Nanti lihat dulu Al-Qur'an. Ya. Kata Allah, tidak mungkin ya, bumi dan bulan itu saling mendahului, nggak mungkin terbalik. Karena kata Allah, wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya di dalam falak alam semesta itu bertasbih kepada Allah. Maksudnya adalah sudah dibentuk keteraturannya. Kita tengok lebih jauh lagi kepada bumi. Ya. Kalau kita tahu, mungkin kita semua pernah membaca ada yang namanya sungai Amazon, sungai terbesar ya, atau hutan terbesar ya. Hutan terbesar dengan sungai terpanjang di dunia gitu. Yang ada di Amerika gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata hutan Amazon itu adalah hutan hujan yang membutuhkan fosfor yang sangat banyak. Dan tidak mungkin hutan hujan itu memiliki fosfor yang banyak dan memiliki keragaman hayati yang banyak ya. Karena akan hilang fosfornya ketika hujan turun. Kan pertanyaannya, dari mana hutan Amazon bisa dapat fosfor? Ternyata setelah diteliti oleh para peneliti ditemukan bahwa fosfor itu diimpor dari gurun Sahara, menyeberangi lautan hingga menuju ke hutan Amazon, nyebrang benua itu ya, pasir-pasir itu, fosfor yang ada di gurun Sahara nyebrang. Itu keteraturan Allah yang Allah bentuk di muka bumi. Atau kalau kita belajar biologi sederhana ya, ada yang namanya rantai makanan misalkan ya, di laut atau di darat. Itu yang sederhananya. Nah, maka kalau kita berusaha merusak kesesuaian atau keteraturan yang Allah sudah bentuk, yang sudah Allah ciptakan, maka akan terjadi sebuah bencana yang akan menimpa manusia. Maka kata Allah jelas dalam surat
Al-Anbiya juga Allah jelaskan. Walaqad katabna fiz zaburi annal arda yarithuha ibadiyas min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi ini kata Allah sudah ditetapkan untuk diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ahibati fillah rahimakumullah, ada satu kisah yang tragedik yang cukup bersejarah di dunia, ya, bahkan sebagai tragedi kelaparan, kematian karena kelaparan terbanyak di dunia, melebihi jumlah korban perang dunia I dan korban perang dunia II. Itu terjadi kira-kira, ya, yang diketahui oleh umat manusia, ya, dan baru terjadi abad-abad belakangan ini. Itu terjadi pada tahun 1958 sampai tahun 1962, ya. Kurun waktu 4 tahun terjadi kematian sekitar, ya, menurut para ahli sejarah itu kematiannya bisa mencapai 5 juta sampai 45 juta jiwa. 45 juta sampai 45 juta jiwa karena kesalahan, kerusakan ekologi yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang namanya Deng Xiaoping. Mungkin kita pernah dengar, salah satu pemimpin revolusioner Cina yang membentuk negara Cina menjadi komunis. Oke, kita sedikit flashback sejarahnya. Pada satu waktu, ya, Deng Xiaoping ini mempunyai rencana untuk membuat Cina menjadi negara industri pada tahun 1950-an ke atas, ya, melihat perubahan Uni Soviet yang luar biasa. Jadi Cina maju itu bukan tiba-tiba, ya, karena memang sudah direncanakan dari 1950, ya, oleh orang yang namanya Deng Xiaoping itu, ya. Nah, dari tahun itu 1950 akhirnya muncul tahun 1958 sebuah rencana lompatan jauh ke depan. Dalam sejarahnya seperti itu. Lompatan jauh ke depan artinya ingin melompati masa industri, masa-masa agraris, melompat menjadi industri, ya, sehingga orang-orang dari kampung dikirim buat pabrik, pokoknya industri aja pokoknya. Nah, ada yang mengancam panen pada saat itu. Nah, salah satu yang mengancam panen karena kan orang banyak dimobilisasi, butuh pangan yang besar di kota, maka panen diimpor dari desa ke kota semuanya untuk industri. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gagal panen. Maka si Deng Xiaoping ini, ya, membuat 4 kebijakan. Salah satu kebijakannya yang disebut 4 hama. Yang pertama itu membunuh tikus. Yang kedua itu kalau nggak salah ada 4, ya. Salah satunya tikus, dan yang ketiga adalah membunuh burung gereja. Burung gereja yang selalu kita lihat itu. Dengan diberitakannya, dikeluarkan, ya, peraturan untuk setiap warga membunuh burung gereja, ya, entah itu diketapel, entah itu kalau ada burung gereja di sawah, ada orang-orangan sawah, sehingga pokoknya burung gereja itu pada mati, dan mereka bangga membunuh burung gereja saat itu. Padahal burung gereja itu adalah salah satu yang menyebabkan padi bisa panen pada saat itu, walaupun bisa termasuk hama juga. Nah, setelah terjadi pembunuhan gereja, panen besar tahun 1959, tetapi setelah itu terjadi gagal panen yang terus menerus selama bertahun-tahun, hingga akhirnya diberitakan kemungkinan besar yang meninggal pada saat itu sekitar 5 juta sampai 45 juta orang yang tidak dapat diberitakan secara jelas, tapi menurut orang-orang sana sekitar seperti itu jumlahnya. Dan bahkan terjadi kanibalisme besar-besaran pada saat itu, diceritakan oleh para sejarawan. Orang yang mati itu tidak dikuburkan, tapi dimakan lagi dagingnya, saking tidak adanya makanan. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, hanya karena membunuh burung gereja, kematian bisa sampai kepada jutaan manusia pada saat itu. Dan ini adalah kejadian fakta yang diceritakan di dalam sejarah.
Dan tentunya yang menyebabkan kematian yang begitu besar disebabkan oleh ulah manusia. Manusia sendiri yang sebenarnya membunuh manusia lainnya. Dan ternyata setelah dicek di dalam sejarah, kenapa bisa terjadi kelaparan yang begitu besar? Karena pada saat itu pejabat-pejabat yang ada di desa menggelembungkan laporan-laporan statistik bahwa panen baik-baik saja. Sementara beras terus diambil ke pusat, kan begitu sistem komunis saat itu. Beras diambil ke pusat, di dalam desanya tidak ada makanan. Kenapa? Karena para pejabatnya takut dipersekusi oleh pemerintah pusat. Ahibati fillah rahimakumullah, ya, itulah kecelakaan luar biasa umat manusia beberapa tahun terakhir yang bisa dibilang baru. Ahibati fillah rahimakumullah, itulah salah satu kerusakan ekologis yang tentunya akan berdampak besar terhadap umat manusia. Jika keteraturan yang Allah buat itu tidak lagi dijaga, bahkan coba untuk dirusak, maka tidak heran beberapa tahun terakhir diskusi yang terjadi hampir di seluruh dunia itu adalah pengembangan teknologi yang pro terhadap lingkungan. Itu sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, atau biasa disebut kalau dalam perspektif orang-orang IT biasanya namanya green technology. Dan mungkin baru sekarang di Indonesia tren-trennya, padahal itu udah bertahun-tahun yang lalu menjadi penelitian di luar negeri. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka kalau kita kembali kepada perspektif tauhid, di mana seharusnya manusia menjaga keteraturan yang Allah buat, hidup berdampingan dengan keteraturan yang telah Allah buat, sehingga itulah akan membuat manusia hidup dengan makmur, hidup dengan sejahtera. Tetapi karena keserakahan umat manusia, yang dimana di beberapa pertemuan sebelumnya, yasinan sebelumnya disampaikan, manusia saking serakahnya, kata Rasul, kalau diberikan satu tumpukan gunung emas itu nggak diambil, tapi nanya, sebelah gunung emas masih ada nggak ya? Kayaknya sebelah situ masih ada deh, kita keruk lagi sebelah situ. Padahal di situ belum habis, dia cari lagi yang baru. Itulah keserakahan umat manusia yang kemarin telah kita sampaikan. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan keserakahan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke liang lahat. Saat itulah keserakahan manusia dapat berhenti jika tidak diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur yang menciptakan alam semesta dan keteraturan yang ada di muka bumi ini. Maka ahibati fillah, azani Allah iyyakum ala ta'atih, kiranya hanya ini yang dapat disampaikan pada malam hari yang cerah ini. Semoga menjadi pelajaran bagi al-faqir pribadi dan untuk kita semua untuk kembali kepada kaidah tauhid, kembali kepada eksistensi Allah sebagai al-mudabbir yang mengatur. Jangan justru kita melanggar aturan yang telah Allah tetapkan, baik dalam Islam maupun keteraturan yang ada di alam semesta, sebagai seorang muslim yang taat. Azani Allah iyyakum ala taatih. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Jika ada benarnya maka itu mutlak datang dari Allah. Jika itu ada kekurangan dan kesalahan maka itu datang dari kebodohan al-faqir. Atlubul afwa minkum min qulil akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.